dalam 1 bulan ini mungkin teman-teman terlockdown di dalam rumahnya, di dalam rumah Anda masing-masing. Semuanya semangat, sehat, bahagia? Coba boleh dong ketik-ketik dulu ya. Ah, Oke, kita tahu bahwa ketika sebelum pandemik ini berlangsung, saya pernah nih ngobrol dengan salah seorang peserta. Kemudian peserta ini adalah seorang karyawan. Dia seorang karyawan yang siap untuk memulai bisnis. Nah, dia mau wirausaha nih. Lalu karena dalam situasi kesehariannya dia memulai bisnis, dia merasa kesulitan. Terus ngomong sama saya, "Pak David, gila ya sekarang persaingan bisnis luar biasa susahnya. Ini orang-orang yang punya modal gede, enak banget dia. Tinggal suntik sedikit, langsung bisnisnya besar. Kita yang modalnya kecil, pas-pasan, mau maju aja susahnya setengah mati." Lalu saya berikan sebuah ilustrasi. Gimana kalau misalnya di Indonesia, kita anggap di Indonesia saja, semua uang dikumpulkan, semua rupiah dikumpulkan, dijadi satu, kemudian dibagi rata. Tidak ada lagi si kaya, si miskin, sudah tidak ada lagi. Semua punya uang yang sama, nominalnya sama. Kira-kira dengan kita menunggu misalnya 6 bulan, rekan-rekan menurut Anda, ada nggak muncul orang kaya dan tetap akan muncul orang miskin? Setuju? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang membedakan tidak hanya sekedar modal, tetapi apa? Semangat, spirit, pola pikir, kreativitas, dan lain-lain. Dalam kondisi pandemik seperti ini, kita belajar bahwa semua orang dipaksa untuk bertahan. Hampir rata-rata perusahaan-perusahaan besar yang memiliki karyawan yang mungkin ribuan, saya baru kemarin baca salah satu perusahaan, anak perusahaan Adidas, sekalipun dia memensiunkan, mem-PHK hampir 2.000 karyawannya, buruhnya. Bayangkan, bagaimana persediaan kas untuk membayar setiap PHK satu persatu mereka. Mungkin hari ini yang punya perusahaan-perusahaan besar merasa kacau. Wah, andai saja gue cuma punya karyawan sedikit, aku masih bisa bertahan beberapa bulan lagi. Tapi hari ini kita balik lagi, bagaimana dengan Anda yang merasa seorang karyawan? Mungkin hari ini bersyukur, untung ya, aku hanya dirumahkan, tidak di PHK. Untung ya, aku cuma punya karyawan kecil. Maka di sini kita bisa belajar yang pertama adalah bersyukur di setiap kondisi yang kita alami saat ini. Teman-teman, hari ini kita dipaksa untuk mundur, untuk bertahan. Tapi bukan berarti dengan kita bertahan, kita hanya menyerah. Kita diam saja. Disinilah waktu kita untuk bertumbuh. Oleh sebab itu, acara sharing online ini, Pandemic Productivity, kami sengaja buat untuk kami bisa berbagi kepada teman-teman semua. Bagaimana kondisi kita menunggu ini tidak hanya disia-siakan hanya sekedar aktivitas saja. Di rumah, tidur, main, tapi lakukan hal yang memang bisa Anda lakukan untuk lebih produktif lagi. Selamat siang, bersama saya David, dan ini adalah profil saya. Saya sudah lebih dari 10 tahun di bidang supervision, motivation, dan membawakan materi communication skill. Sama dengan saya juga adalah pendiri dari Public Speaking Academy Indonesia, saya pegang chapter di Jawa Barat, dan Pak Ongki Hoyanto tentu saja adalah seorang founder yang selama ini guru saya, kakak saya, saudara saya. Kita akan siap-siap, minggu depan kita akan belajar bersama beliau. Nah, saya juga adalah seorang trainer NLP dan tentu saja saya adalah trainer statement analysis. Hari ini kita akan belajar tentang communication kalau saya bilang. Speak to be heard. Bagaimana cara kita berbicara untuk didengar. Nah, maka teman-teman, materi ini biasanya saya akan buat secara bertahap. Ya, ini ada triloginya. Yang pertama adalah how to speak with confidence. Yang kedua, hari ini teman-teman saya akan bagikan speak to be heard. Bicara itu untuk didengar. Yang ketiga, nanti kita akan belajar bicara itu untuk dimengerti.
Nanti juga ada tambahannya, berbicara itu bagaimana kita supaya bisa mempengaruhi, nah, how to influence people. Teman-teman, kenapa kok hari ini di era pandemik ini kita harus belajar produktif di bidang komunikasi? Why? Nah, saya kemarin sudah memberikan sedikit bocoran di sharing via WhatsApp bahwa ketika orang-orang mengalami depresi, 50,4% ya, warga dunia ini mengalami yang namanya depresi. 44,6% sudah mulai cemas. Dia ngelihat rekeningnya, astaga, udah mulai tipis. Lihat dompet sudah mulai berdebu, banyak laba-labanya bahkan ya. Orang mulai khawatir. Dan 34% biasanya orang sudah mengalami yang namanya insomnia, susah tidur. Kepikiran, ya amit-amit ya, kita harus belajar untuk bertahan. Jack Ma sendiri mengajarkan masa ini adalah masa untuk kita bertahan untuk hidup. Nah, hari ini kita harus belajar tentang yang namanya komunikasi. Karena nanti setelah pandemik ini berakhir, ingat, kita harus berlomba-lomba mencari kesempatan. Bicara tentang kesempatan, setiap orang pasti ingin berhasil. Kesempatan bisa kita raih, kesempatan bisa kita ciptakan. Tapi satu, apakah Anda sudah siap atau belum? Apakah Anda sudah meningkatkan kemampuan Anda atau belum? Hari ini kita akan belajar tentang persiapan tentang communication. Saya beri judul communication. Communication ini Anda bisa praktekkan tidak hanya dalam ruang lingkup pekerjaan, tetapi bagaimana dengan ruang lingkup keluarga Anda sendiri. Banyak orang yang ketika di lockdown ini, saya dengar di grup, ada orang curhat sama saya, ketika dia dalam masa pandemik di lockdown di rumah bersama keluarga, ada satu yang cerita sama saya bahwa, Pak David, kok gue malah ribut ya sama istri? Saya jadi sering berantem, Pak. Sadar atau tidak sadar, biasanya setiap pagi mungkin Anda pergi kerja lalu pulang malam. Pergi kerja ketemu cuma Sabtu Minggu. Sedangkan istri juga merasa bahwa selama ini papa nggak pernah cerewet. Sekarang mama ngebersihin gini dimarahin. Udahlah, mending lu pergi aja. Nah, yang terjadi apa? Keributan. Hal ini terjadi. Orang bilang komunikasi itu sulit. Aduh, gue males deh ngomong sama dia. Aduh, gue nggak suka lah. Ngomong sama dia mah susah. Dia mah nggak ngerti-ngerti. Diajak ngomong diem dan lain-lain. Ingat, ketika Anda merasakan komunikasi sulit, yang harus kita lakukan saat ini, sebentar. Ini mulai lagi bermasalah nih. Saya harus stop sharing dulu. Oke, saya play. Sharing screen. Share. Ketika kita sulit berkomunikasi, ingat, banyak dari kita menolak berkomunikasi karena apa? Merasa sulit. Tapi saat Anda menghindari sebuah komunikasi, apa yang terjadi? Itu dapat memicu yang namanya pertengkaran, perselisihan, bahkan perpecahan. Kita akan lihat lebih dalam lagi. Apa sih yang terjadi saat komunikasi itu terasa sulit? Yang pertama, kita harus paham bahwa sejatinya tidak ada manusia yang suka disalahkan. Betul? Dikit-dikit kita nyalain. Nah, orang yang kita salahkan itu tidak suka. Yang kedua, ini kita tidak bicara tentang benar atau salah, tapi hanya berbeda. Jadi kalau hari ini Anda melihat sebuah perbedaan, dia bilang, kamu salah, gue yang benar, dan lain-lain. No. Tidak ada manusia yang suka dipermalukan. Pastinya. Dan yang keempat, biasanya komunikasi terasa sulit karena perspektif atau penilaian yang berbeda. Nah, dari sini kita hari ini akan membahas tentang 3 hal. Bagaimana komunikasi itu bisa terjalin dengan baik, kita harus melihat dari 3 faktor. Yang pertama adalah peristiwa. Setiap kali kita bicara, kita harus tahu persis apa yang terjadi. Yang kedua, kita bicara tentang emosi. Bagaimana kita menguasai emosi. Karena gagal menguasai emosi, Anda gagal menciptakan solusi. Dan yang ketiga adalah identitas. Karena kita bicara komunikasi, identitas diri itu sangat signifikan. Apakah Anda sudah menyentuh identitas, atau bagaimana Anda membentuk identitas Anda sendiri? Kita mulai yang pertama. Tentang faktor peristiwa. Teman-teman, ketika Anda merasa sulit berbicara dengan pasangan Anda, ketika Anda merasa sulit berbicara dengan rekan kerja atau pimpinan Anda, yang harus diperhatikan pertama adalah faktor peristiwa.
Perhatikan, di gambar ini banyak informasi masuk melalui pola pikir kita, melalui tiga hal ya, dari eksternal, melalui visual, melalui auditori, dan kinestetik. Informasi itu masuk ke dalam otak kita. Tapi tidak 100% semua informasi itu lalu dicerna. Terjadi yang namanya filterisasi dulu, disaring. Ada yang ke-delete, kehapus informasinya, ada yang terdistorsi, ada yang tergeneralisasi. Dia tergabung. Contoh, kita bahas yang pertama, terdelete. Berapa persen dari Anda masih ingat bahwa kemarin lusa Anda makan apa aja? Kemarin lusa, makan siang. Masih ingat? Mungkin Anda mulai berpikir dan mulai lupa. Di situ tandanya apa? Informasi yang kemarin Anda tahu, informasi yang Anda tangkap, karena dianggap tidak penting oleh otak, lama-lama akan dianggap tidak penting, maka dibuang. Tapi kalau itu Anda anggap penting, pastinya disimpan dan menjadi yang namanya internal map. Saya slip dulu. Oke, sudah. Sampai di sini ada yang bertanya? Di sini kita bisa belajar bahwa otak manusia berpengaruh. Otak manusia tidak menangkap semua informasi 100%. Sehingga informasi apapun yang diterima oleh otak kita, pastinya kalau itu sudah penting, itu akan menjadi internal map, akan menjadi satu persepsi. Internal map ini, data ini yang menjadi apa ya? State itu mood orang. Mood ini pasti mempengaruhi apa? Psikologi dan behavior seseorang, kebiasaan, sikap, dan lain-lain. Dari sini kita belajar bahwa apa yang saya tangkap berbeda dengan apa yang orang lain tangkap. Melihat sebuah permasalahan, peristiwa terjadi, belum tentu itu yang saya simpulkan. Contoh, Anda lihat seorang ibu-ibu membawa barang berat dari pasar. Mungkin satu persepsi saya melihat bahwa, wow, ibu-ibu itu adalah seorang pahlawan keluarga. Mungkin ada yang menganggap bahwa, wow, kemana suaminya? Suaminya pasti tidak bertanggung jawab, dan lain-lain. Kenapa kita bisa punya persepsi yang berbeda? Nanti kita bahas. Jadi, kalau hari ini kita berbicara dengan orang, perhatikan, apakah kita benar-benar tahu peristiwa yang terjadi? Kita tidak tahu kemana suami ibu itu, apa pekerjaan ibu itu. Anda harus tahu detail secara peristiwa, baru Anda bisa berucap. Contoh, ada seorang pemimpin, bos perusahaan, dia marahin karyawannya. Si bos ini juga bukan seorang yang tidak punya keilmuan. Dia pinter, tapi pinter pada masanya. Pinter ketika dia zaman dulu. Nah, hari ini dia berbicara dengan karyawannya yang mungkin anak-anak milenial misalnya. Kemudian dia cerita, dulu tuh saya kalau jualan nggak kayak kamu. Dulu kalau saya jualan itu tuh laku. Nggak kayak kamu nih, susah bener kamu jualan dan lain-lain. Perhatikan, dia tidak tahu kapan itu terjadi. Internal map-nya berbeda dengan kondisi saat ini. Tapi si anak ini, anak milenial ini juga mulai bingung. Kok si bos kok bisa sih? Apalagi kalau orang menyalahkan. Ini yang nggak bisa. Nah, ini ya. Orang selalu merasa benar terhadap perspektifnya, pola pikirnya. Sampai di sini. Nah, teman-teman, kalau Anda ingat, mungkin kita sayang sama orang tua kita. Saya waktu itu, almarhum ibu saya pernah ngomong sama ibu saya begini, almarhum ibu saya. "Mi, kamu kan suka sakit punggung nih, suka sakit punggung. Eh, Mbok Yao, kasur kamu itu aku ganti aja. Aku ganti sama yang latex. Ini bahannya bagus, bisa lurus, memperbaiki struktur tulang punggung. Jadi mami nggak sakit-sakit lagi." Kan saya bener nih, baik dong, udah ngasih gitu kan. Tapi itu tidak diterima oleh ibu saya. Maka yang terjadi apa? Saya marah. Kenapa sih? Ini kan udah bener, daripada ke dokter, bayar lagi, bayar lagi. Ini sekali beli mahal sedikit, tapi selamanya. Menurut perspektif saya yang benar. Tetapi ternyata ibu saya punya perspektif yang lain.
bahwa selama ini dia tetap pengen kasur itu karena itu adalah kasur ketika pernikahannya dulu. Jadi orang zaman dulu tuh kalau kasur pernikahan pertama kali itu disimpan sampai awet. Dan itu adalah petuah orang tuanya. Ketika kamu bisa menyimpannya, maka keluargamu akan baik-baik saja selamanya. Jadi setiap orang punya perspektif. Bayangkan ketika saya tidak berani berkomunikasi dengan ibu. Pokoknya, harus, pokoknya. Atau ibu saya yang cuma diem saja. Apa yang terjadi? Udah dibeliin, tapi nggak dipakai. That's why. Ini sebabnya kita harus berkomunikasi. Kita harus tahu setiap peristiwa dan tidak menyalahkan orang lain. Kalau kita hanya menyalahkan, ngapain sih kayak gitu-gitu? Nggak bisa. Karena ketika saya menyalahkan, apa yang terjadi? Ego manusia selalu dipertahankan. Jangankan ngobrol baik-baik. Baru ketemu karena Anda baru ketemu, sudah disalahin, yang terjadi apa? Enggak kok, saya benar kok, gini-gini. Nah, kita mempertahankan ego. Yang pasti yang ketiga adalah solusi gagal ditemukan. Nah, dalam komunikasi juga akan terasa sulit ketika apa? Jangankan didengarkan, speak to be heard. Jangankan didengarkan. Ketika Anda berkata-kata dan itu adalah mempermalukan orang tersebut, yang terjadi adalah orang akan menutup diri. Lain kali dia nggak akan ngomong lagi sama Anda. Itu yang terjadi. Sekali Anda mempermalukan, kedua kali dia nggak suka ngomong sama lu lagi. Makanya kalau saya bilang berkomunikasi itu harus tahu tempat, situasi. Anda mau menasehati istri, Anda harus tahu. Suatu ketika mungkin ada suami yang menasehati istri di supermarket. Mama apa-apaan sih pakai baju kok kayak gitu gitu gitu. Tapi dia menasehatinya, tujuannya baik. Tapi dia menasehatinya satu, di supermarket banyak orang, mungkin lagi antri di kasir misalnya. Dia merasa dipermalukan. Maka ketika diajak ngomong lagi baik-baik di mobil, kira-kira istrinya masih mau atau enggak? Enggak. Apa sih kamu? Udahlah, berisik. Aku tak pulang naik Grab aja. Nah, ini yang terjadi ketika orang dipermalukan. Makanya, setiap orang memiliki kesimpulan. Kalau kita bicara tentang kesimpulan, saya langsung kasih contoh ya. Kesimpulan kita merefleksikan kepentingan kita. Kita anggap Anda, saya bagi dua tim. Teman-teman di kelas Zoom ini saya bagi dua tim. Saya datang ke kelompok yang pertama. Kemudian saya bilang, oi rekan-rekan, ini kita ngomongin bisnis nih ya. Saya pengen jual kamera SLR, kamera profesional, foto. Saya mau jual. Kira-kira berapa harga yang pantas ya kamera tipe ini misalnya? Alpha 7 misalnya. Saya mau jual kamera Sony Alpha 7. Kira-kira yang pantas berapa harganya? Saya mau jual. Di kelompok pertama saya bilang mau jual. Bantuin ya teman-teman ya, gua mau jual nih. Karena teman-teman ini dekat sama saya, dia carikan harga. Berbeda dengan kelompok yang kedua. Saya bilang, oi teman-teman, menurutmu berapa harga yang pantas? Saya mau beli. Saya mau beli kamera. Tipe sama, Alpha 7, Sony, SLR. Karena saya dekat dengan mereka, mereka juga mau bantu saya. Kira-kira harga yang pantas. Perhatikan, saya tidak ngomong murah ataupun mahal. Berapa harga yang pantas, berapa harga yang pantas. Perbedaannya, di sini saya jual, di sini saya beli. Kira-kira apa yang terjadi? Karena mereka berdua dekat dengan saya, dua kelompok ini dekat dengan saya, yang jual, pastinya dia bilang, oh Fit, harganya mungkin kita jual saja 7 juta. Wah, itu harga paling pantas. Tapi ketika saya bicara di kelompok ini, berapa kira-kira harga yang pantas saya mau beli? Ya, nah 6 juta aja, 6 juta itu udah oke tuh, gini. Perhatikan, harga yang pantas. Pantas menurut siapa? Pantas menurut kesimpulan saya sendiri. Kesimpulan bagi mereka. Dari sini kita belajar bahwa apa? Setiap kali kita berkomunikasi dengan orang, orang itu pasti akan apa? Merefleksikan kepentingannya, merefleksikan keinginannya. Dari mana? Dari informasi yang selama ini sudah diterima. Sehingga itu menjadi sifatnya. Kenapa setiap orang punya sifat yang berbeda-beda? Walaupun kejadiannya tetap sama. Dari sini kita bisa lihat, teman-teman bisa baca.
Kejadiannya sama, tapi informasi yang diterima A dengan si B pasti beda. Sudah beda nih, sudah mengarah dua jalur yang berbeda. Berikutnya adalah interpretasi. Asumsi si A dengan asumsi si B itu juga beda. Ditambah lagi kesimpulan. Nah, kesimpulan ini muncul dari perbedaan pola pikirnya. Kesimpulan A dengan si B ini beda. Sampai di sini. Jelas? Oke, saya harus share Zoom lagi. Uh, Sebentar, saya mau baca chat dulu. Ada yang mau bertanya nggak? Oke. Dompet ada laba-labanya. Oke lah ya. Saya share lagi. Nah, teman-teman, dari gambar ini kita bisa lihat mana yang benar, mana yang salah. Dua-duanya menggambar berbeda. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ini hanya masalah perbedaan. Persepsi, kesimpulan. Kejadiannya sama, sama. Apa yang mereka lihat di luar sana dengan apa yang mereka gambar, dua-duanya benar. Tapi apa? Berbeda. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Sampai di sini. Oke, pertanyaan harus ditutup dulu ya. Nggak biasa, oke lah. Yang ada pertanyaan silakan dicatat dulu, nanti kita akan ngobrol setelah kelas ini. Tadi kita sudah membahas di sesi yang pertama, yaitu tentang peristiwa. Bagaimana ketika kita berbicara, kita harus tahu benar dengan peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Banyak orang menganggap sebuah kejadian sama, tapi kesimpulan si A dan si B berbeda. Nah, oke, lanjut. Yang kedua, kita masuk ke dalam faktor yang namanya faktor emosi. Berbicara itu harus pakai emosi. Tapi ingat, emosi itu tidak harus marah. Banyak orang Indonesia bilang, oh kamu emosi, kamu terlalu emosi. Emosi itu bukan berarti marah tok. Sedih juga emosi. Perlu nggak kita bicara pakai emosi? Perlu. Karena ketika Anda gagal menguasai emosi, Anda gagal menciptakan solusi. Bicara itu kalau misalnya Anda ingin menyentuh perasaan seseorang, sentuh emosinya. Menggunakan apa? Emosi. Banyak orang tidak mau mengungkapkan perasaannya. Udahlah, gue gini-gini aja lah, udahlah. Malas mau ngomong. Harusnya dia tahu dong. Perhatikan, kalimat yang sering diucapkan. Orang melakukan pembelaan egoisnya. Harusnya dia tahu dong. Ngapain gue harus ngomong? Ngerti dong. Karena Anda menutup perasaan, orang lain belum tentu tahu. Ini biasanya dicurhatin sama suami-suami ya. Istri gue itu ya, tiba-tiba sering banget ngomong, lu harusnya tahu dong gue mau makan apa. Lu pikir gue dukun apa? Nah, gitu kan. Kenapa? Kita berkomunikasi supaya sama-sama komunikasi baik, bebaskan emosi yang terpendam. Nggak suka, ya udah ngomong aja kalau Anda nggak suka. Anda benci, ya sudah ceritakan saja. Tapi ingat, kita lihat ya, pernah kalau Anda beli minuman soda gitu kan, terus kita kocok, terus dibuka. Apa yang terjadi? Anda biarkan terus buka, push, tiba-tiba meledak. Makanya apa? Bebaskan sedikit, sedikit, sedikit. Tapi cara membebaskannya juga, mengungkapkan yang membebaskan emosi itu harus yang tepat. Ungkapkan emosi atau perasaan Anda dengan tepat. Dan kita jangan menghakimi orang lain. Betul kita punya pola pikir yang berbeda. Betul kita punya asumsi yang berbeda, kesimpulan yang berbeda. Makanya apa? Setiap kali kita mengungkapkan emosi, kalau Anda kecewa, Anda sedih, Anda marah sekalipun, ungkapkan emosi. Yang pertama, perhatikan. Berkomunikasi dengan emosi adalah lakukan yang namanya pendekatan. Pendekatan ini bukan berarti nempel-nempel sama itu. Mah, kamu itu loh, mah. Sikatmu, mulutmu itu dijaga, mah. Anda melakukan pendekatan, tapi ucapannya Anda menghakimi. Papa, kamu tuh bau banget. Kalau kerja aja baru mandi. Ini aku baru seminggu di lockdown, nggak pernah mandi. Aku baru tahu selama ini kalau kamu jorok, gitu ya. Pengantin muda. Anda tidak menghakimi orang lain. Tapi apa? Setiap kali Anda berkomunikasi, gunakan kalimat-kalimat yang pendekatan. Contoh,
Selalu ungkapkan dulu perasaan kita. Aku. Saya harus skip dulu. Contoh, Mah, aku merasa kecewa loh, Mah, saat kamu tadi marahin aku di halaman tadi. Anda ungkapkan perasaan, Mah, aku merasa sedih. Pah, aku malu loh, Pak, saat kamu jarang mandi, misalnya ya. Buat bapak-bapak yang di Classroom ini tolong mandi. Pak Yosep maksudnya. Eh, jadi ungkapkan dulu perasaan kita, baru kita jelaskan saat kamu titik-titik. Nah, ini salah satu contoh pendekatan simpel. Aku mulai menyadari bahwa aku ternyata salah karena titik-titik-titik-titik. Anda yang mengungkapkan dulu. Aku merasa tidak nyaman dengan apa yang terjadi dengan kita saat ini. Jelaskan. Dan ketika orang itu sudah mengambil sebuah kesimpulan, Anda bisa jelaskan. Jika memang itu adalah keinginanmu, aku akan sangat menghargai. Jika kita, apa yang Anda inginkan, Anda ucapkan. Jadi jangan langsung Anda semprot dulu. Gua tuh pengennya begini, begini, begini. Coba aja kalau kamu begini, begini, begini. Nah, Anda sedang menghakimi. Oke? Ini hanya bagaimana cara kita berbicara. Supaya, ingat, supaya kita didengar. Boro-boro orang lain mau ngerti, kalau ngedengerin aja enggak. Anda sudah mempermalukan pasangan Anda. Berikutnya Anda mau ngomong apa nggak didengar. Gimana dia mau ngerti? Dengar aja enggak. Jelas? Oke, lanjut. Dan setiap kali kita ingin mengungkapkan sebuah perasaan, Anda ingin berkata-kata, Anda ingin bercerita, ingat, apapun konfliknya, selalu prioritasnya adalah cari solusi. Banyak orang yang salah. Dia nggak suka dengan sesuatu, tapi hanya menyalahkan. Tidak cari solusi. Kamu sih, kenapa sih kamu kok gitu terus? Tapi kenapa itu orang ditanya kenapa, dia selalu menjawab dengan yang namanya alasan. Contoh, Anda mau berkomunikasi sama anak misalnya. Kenapa sih kamu kok nggak mau belajar? Kenapa sih kok nilai kamu jelek? Kenapa? 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 Jawabannya, soalnya karena nah, itu semua jawaban adalah mengarah ke masa lalu. Maka kita cari solusi. Gimana nak supaya nilai kamu bagus? Kamu punya solusi nggak? Kamu pasti mau dong nilai kamu bagus. Kamu pasti mau dong dapat hadiah dan lain-lain. Apapun itu. Jelas? Nah, masuk ke faktor yang ketiga. Sempat lah ya. Cepat. Kita bicara dengan faktor identitas. Bicara atau berkomunikasi, kita harus tahu siapa identitas diri kita. Teman-teman, kita tahu bahwa identitas itu krusial, identitas itu penting. Ya, kalau kita tahu kalau di Indonesia kan ya KTP, kartu tanda penduduk itu adalah identitas kita. Tapi bukan identitas itu yang saya maksud. Tapi kita lebih ke arah bahwa apa ya? Diri Anda, siapa sih? Orang kenal dirimu itu sopo? Seperti apa? Nah, bentar, ini ngejam lagi. Saya stop share lagi, sebentar. Pengalaman sharing screen. Oke. Nah, karena apa? Identitas kita bisa membentuk pola pikir dan cara bersikap kita. Cara berpikir, cara bersikap kita. Setiap manusia pasti beda-beda. Nah, teman-teman, di sesi yang ketiga ini saya pengen teman-teman ambil secari kertas dulu, kemudian selembar kertas, kemudian ambil alat tulisnya, kemudian saya minta teman-teman jawab dulu, siapa diri kita sebenarnya? Ini kita bicara tentang identitas atau karakter diri kita lah. Misalnya, identitas itu nanti ada yang positif, ada yang negatif ya. Setiap orang punya identitas, setiap orang punya nilai yang berbeda-beda. Nilai kita itu terbentuk dari mana? Dari pendidikan kita, dari keluarga, dari lingkungan, dari agama. Nah, itu akan menciptakan keyakinan, belief. Lalu siapa diri Anda? Contoh, saya kasih contoh aja lebih mudah. Ada seorang sales, atau gini deh, ada seorang trainer
Dia mau kolaborasi berdua, trainer A dengan trainer B. Trainer si A ini kalau datang ke lokasi, kalau datang ke tempat seminar, dia selalu datang 1 jam sebelum acara dimulai. Nah, kemudian trainer si B datangnya nggak telat, tapi 15 menit sebelum dimulai. Dua-duanya mengaku bahwa dirinya adalah orang yang on time. Dua-duanya tidak pernah terlambat. Tapi kenapa si A membentuk karakternya seperti itu dan si B? Maka itu akan terbentuk dari mana? Oh, karena satu, Pak, saya sering dikecewakan gara-gara orang terlambat, makanya saya tidak mau terlambat. Berarti Anda boleh tulis, dari mana karakter Anda? Oh, saya disiplin. Berarti kan yang satu disiplin tinggi itu. Saya disiplin. Kenapa? Karena saya tidak suka dikecewakan. Berarti karakter siapa diri Anda sebenarnya? Saya adalah orang yang disiplin. Saya adalah orang yang fleksibel. Mungkin si B tadi menganggap dirinya fleksibel, datang telat juga nggak apa-apa, yang penting bagus. Apapun. Tidak ada yang salah, hanya berbeda. Yuk, saya minta Anda tuliskan 3 karakter diri Anda, atau bagaimana saya bisa mengenali Anda. Siapa diri kita sebenarnya? Silahkan Gladys, kalau ada yang mau Apa bertanya. kok? Kalau ada yang mau nanya. Udah ada pertanyaan sih, mau dijawab dulu. Belum sih, ini sambil teman-teman nulis. Misalnya bertanya untuk tugas yang kali ini. Tuliskan siapa diri kita sebenarnya. Itu PR untuk didiskusikan besok. Enggak, sekarang. Kan nanti nggak ada waktu jawab pertanyaan. Ini pertanyaan udah ada beberapa loh. Enggak, ini cuma ngasih waktu aja. Ngasih waktu. Oke. Teman-teman, saya yakin bahwa setiap permasalahan dalam diri kita, entah itu komunikasi, dalam keluarga, dalam bisnis, ingat, Tuhan selalu menciptakan bahwa gembok itu selalu diciptakan dengan kuncinya. Jangan pernah merasa, udahlah, gue malas ngomong sama dia. Nggak ada solusinya. No, akan selalu ada. Banyak orang menghindari komunikasi. Menghindari komunikasi tidak hanya takut. Pernah nggak teman-teman menghindari komunikasi karena apa? Karena sungkan. Ayo. Pernah, aduh, malas ngomong sama dia. Kenapa? Sungkan, dan dia mah terlalu baik. Gue mau ngomong gitu, aduh, jadi nggak enak. Lalu Anda tidak berkomunikasi. Ujung-ujungnya berantem. Kamu dulu nggak ngomong gini. Ya kan dulu kan begini-begini. Nah, akhirnya selisih. Biar nggak ganti-ganti dari sini aja gitu ya. Siapa diri kita sebenarnya? Sudah? Saya nggak bisa baca. Gladys saja yang ngomong. Udah belum, Bis? Kasih Oke, 3 teman-teman. opsi. Kalau ada yang mau share, ini udah ada yang share 1. Bilangnya, saya pintar jualan dan bersosialisasi karena selama ini saya harus menghidupi diri sendiri dan juga family. Good. Nah, sekarang yang kedua, sekalian boleh jawab, Le. Apa yang membentukmu hari ini? Misalnya, saya adalah orang yang disiplin. Kok kamu bisa disiplin? Ingat, sebuah kepribadian terbentuk karena pengalaman. Orang-orang yang besar di Tanjung Priuk, rata-rata mereka keras. Kenapa? Ya iyalah, pengalaman mereka seumur dari kecil di Tanjung Priuk. Coba kalau dari kecilnya pegang Barbie. Nggak mungkin kayak preman. Yosep, Barbie-nya masih ada, Yosep? Aku ada Barbie. Oh, Yosep kan premanisme. Makanya dia nggak punya Barbie. Oh. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau sharing apa yang membentuk teman-teman hari ini, boleh sharing di kolom chat. Yang mungkin punya pengalaman waktu masih kecil dididik sama orang tuanya, misalnya harus mandiri gitu ya, selalu diajak bantu-bantu, jadinya sampai sekarang keterusan, suka sungkan ketolong ke orang gitu misalnya jadinya. Ya, setiap orang pasti berbeda. Contoh, dalam membeli barang. Kita tidak bicara kaya atau miskin. Ada orang yang sama-sama nggak punya duit, ya. Tapi ketika ditanya, misalnya nih, nggak punya duit tapi beli mobil, oh segitu mah murah tuh. Ada yang bilang, gila, duit segitu kok murah? Itu kan mahal, mobil lagi. Dari mana? Dari pola pikirnya selama ini. Oh, karena yang satu dia bergaul dengan orang-orang yang memang pebisnis. Beli mobil segitu tapi bisa menghasilkan duit. Nah, nanti itu kan terbentuk. Kenapa kok bisa membentukmu gini? Karena kalau teman-teman gue bisnis dengan segitu bisa melipat gandakan, berarti itu murah. Betul banget, Coach. Ini ada yang jawab, pengalaman dan cobaan hidup yang membentuk kepribadian katanya. Pasti.
Lebih Terus detail. ilmu pengetahuan yang membentuk kepribadian. Yes. Nah, sekarang Anda nilai dari diri sendiri. Saya orang yang seperti apa? Lalu, kenapa kok gue menjadi orang seperti itu? Contoh, saya adalah orang yang periang. Saya adalah orang yang periang. Apa yang membentukmu hari ini? Oh, karena keluarga saya semuanya ceria, misalnya. Oh, karena saya adalah orang yang, misalnya apa? Kejadian apa yang membentukmu hari ini? Nah, karakter identitasmu ini yang harus nanti kita ungkapkan. Ini gambar makannya. Diungkapkan. Itu ungkapkan atau ungkapkan, Dis? Ya, Ungkapkan. bukan ungkap ya. Ini yang bulan Lagi puasa. puasa, Coach. Lagi Maaf, puasa. maaf. Udah di blur itu, udah di blur. Belum kelihatan kecium wanginya. Jadi kita bicara tentang identitas hari ini. Teman-teman, kalau hari ini Anda sudah menemukan identitas Anda, itu yang harus kita ungkapkan. Ungkapkannya misalnya siapa? Sama pasangan kita. Saya adalah orang yang seperti ini. Aku nggak bisa diginiin. Nah, yang aku rasa tuh begini. Jangan tiba-tiba Anda ketemu sama istri lalu bilang, kamu jahat. Nggak bisa. Tapi harus lebih pelan-pelan. Aku tuh nggak bisa diginiin. Kenapa? Karena aku tuh orangnya begini. Aku tuh orangnya begini karena dulu tuh waktu kecil ya, aku tuh terbentuk karena begini, begini, begini. Makanya kalau kamu ngomong, kamu harus begini. Anda jelaskan. Anda ungkapkan tadi ya, ungkapkan. Oke, nanti kita akan bahas lanjut lagi. Teman-teman, waktu sudah mulai terbatas, saya akan mengajak teman-teman juga untuk mendalami lebih dalam lagi sebelum kita nanti masuk ke sesi di minggu-minggu selanjutnya, bagaimana cara mendalami komunikasi lebih dalam. Les Giblin pernah berkata, the art of dealing with people. Ada 4 fakta tentang manusia yang harus kita pahami. Yang pertama adalah bahwa setiap manusia pasti memiliki yang namanya ego. Egois. Oke? Jadi kalau Anda berbicara dengan orang, pahami dulu. Setiap orang pasti punya kepentingan. Setiap orang pasti punya keinginannya masing-masing dan dia mempertahankan itu. 2, manusia lebih tertarik pada dirinya sendiri dulu. Pastilah. Dia tidak akan memperhatikan dulu kalau sendirinya misalnya kurang dan lain-lain. Sehingga apa? Setiap kali Anda bertemu dengan seseorang, dengan pimpinan Anda, rekan kerja, keluarga sekalipun, puji. Berapa sering Anda memuji pasangan Anda di rumah? Mentang-mentang setiap hari udah kelihatannya pakai daster gitu ya, setiap kali lewat, gitu ya, udah kapok, gitu ya, udah bosen. Enggak. Tapi bagaimana Anda memuji dengan ketulusan? Setiap orang suka dipuji. Anda ketemu, ingat ya, memuji bukan tidak menjilat, tapi benar-benar dengan ketulusan. Oke. 3, semua orang ingin merasa penting dan memiliki nilai, value. Anda dapatkan nilai itu, Anda bisa sampaikan. Yang keempat, pastinya manusia membutuhkan pendapat orang lain untuk bisa meyakinkan dirinya sendiri. Sehingga apa? Pendapat-pendapat yang kita ucapkan, atau Anda bisa menarik pendapat, itu Anda bisa membuat orang lain itu simpati dulu. Ingat, yang harus kita rebut adalah emosinya. Banyak orang bicara langsung aja, ngomong. Yang penting terbuka langsung, jebret. Enggak, Anda sedang menghakimi. Tapi bagaimana mengungkapkan, berikan dulu rasa, apa yang Anda rasakan, baru Anda bisa meminta. Itu pun ada prosesnya. Oke, sebelum masuk pertanyaan, izinkan saya berbagi. Ini adalah contact person. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, mau ada ngajak kerjasama, ataupun Anda mau kita ngobrol tatap muka, dan rasanya sekarang nggak bisa karena Starbucks saja tutup. Bisa virtual, Coach. Oh iya, itu kan gambarnya tatap muka. Tetap tatap muka, asal videonya nyalain. Oh iya. Nanti kita akan bicara lebih dalam lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yuk, teman-teman. Mempersingkat waktu buat Anda bisa melakukan aktivitas yang lain 15 menit. Silahkan, ada yang mau nanya? Udah ada beberapa pertanyaan, Coach. Tapi ini saya bacain dulu juga nih sharing teman-teman tadi dari pertanyaan yang di awal, yang Coach tadi sharing. Boleh. Ibu Flo jawab, katanya, siapa diri saya sebenarnya? Saya adalah seorang pemimpin. Good. Apa yang membentuk saya hari ini? Saya anak sulung, orang tua saya sudah berpisah sejak bertahun-tahun yang lalu, karena itu saya yang menggantikan ayah saya untuk menjadi pemimpin dalam keluarga. Luar biasa ya, Ibu Flo.
Ibu Retna, saya adalah wanita pemalu, katanya. Apa yang membentuk Apa-apa Anda? ya. Katanya pengalaman hidup memaksa saya menjadi wanita yang multi talenta dan berani. Wah, ini mah bukan pemalu atuh. Wanita perkasa ini. Apa yang membuat Anda malu selama ini, Bu? Saya Ibu menjadi Retna orang mau jawab? pemalu. Ibu Retna mau Karena jawab? dulu waktu SD saya sering dihina di sekolah misalnya, sehingga membentuk karakter. Ibu Jadi, Retna udah saya unmute, boleh jawab kalau misalnya mau jawab. Bu, curhat-curhat, Bu. Apa ya? Ya betul sih apa yang dikatakan tadi sama Coach David ya. Dulu memang saya sering dibully waktu SD, waktu SMP dan SMA. Saya mulai bisa bersosialisasi, itu sih sebenarnya yang membuat saya jadi pemalu. Jadi kan kejadian-kejadian ini yang merubah. Oke, malunya gara-gara ketika SD, tapi gara-gara SMA, sekarang saya jadi lebih berani, saya lebih berani bersosialisasi. Malunya mulai disingkirkan. Yang ditekankan, yang kita afirmasi kalimat dalam keseharian kita adalah yang positifnya. Gue berani kok, gue hebat kok. Waktu SMA gue bisa, hari ini juga pasti lebih bisa. Sehingga apa? Hal-hal positif itu yang kita kembangkan, yang negatif kita singkirkan. Terus semangat ya, Bu. Terus ada Ibu Ana bilang saya ambivert. Dalam banyak hal saya bisa bersikap komunikatif, tapi untuk hal private saya sering memilih untuk keep untuk diri sendiri dan Tuhan. Kalaupun harus share, saya akan sangat berhati-hati memilih teman curhat. Itu kata Ibu Ana. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang salah. Semuanya punya plus minus. Ada orang yang nggak seperti Ibu, langsung gombal, langsung cerot, semuanya cerita semua, sehingga rahasia-rahasianya terbongkar. Nggak bagus juga. Jadi apa? Ya, kita boleh pilah-pilah. Good, lanjut. Ada lagi? Udah, sekarang saya bacain pertanyaan dulu ya, Coach. Ada yang tanya. Mau nanya kalau cara kita menyampaikan informasi supaya bisa diterima dengan tepat sasaran, bagaimana caranya? Setiap orang pastinya punya tujuan. Informasi yang kita sampaikan, yang ingin kita sampaikan, sesuai dulu nggak sama lawan bicara kita? Apakah punya visi atau misi yang sama dulu nggak? Nanti kita akan bicara bagaimana cara kita menyamakan. Nah, contoh, dalam misalnya nih saya anggap aja suami istri. Bagaimana saya ingin, kita bicara tentang mempengaruhi ya. Gimana ya supaya istri gue mau kalau gue ganti mobil? Pasti dia nggak mau. Jangan lalu tiba-tiba Anda memaksakan ataupun ini. Tapi kita lihat dulu nih, kira-kira kalau ganti mobil, apa yang istriku bisa dapatkan ya? Maksudnya positif apa ya? Oh, dia bisa ke mall, ataupun mungkin dia suka, oh dia bisa arisan, dia bisa bawa mobil barunya, misalnya nih. Nah, itu menjadi salah satu, kalau misalnya kita ke mall pakai mobil ini kayaknya enak ya, Maya. Ini hanya mengawali komunikasi yang sesuai dengan visinya dulu. Jangan tiba-tiba, gue pengen mobil baru nih. Apalagi yang kemarin kita ada meme itu ya, beli barang 100 juta, ngakunya cuma beli 10 juta. Nah, pas ketahuan, dicincang-cincang suaminya. beli mainan semahal itu ngakunya murah. Jadi sesuaikan dulu visinya, pandangannya, kira-kira bisa nggak diterima. Anda cari itu dulu. Lanjut. Ada yang nanya lagi, bagaimana cara menyamakan persepsi kalau kedua orang ini memiliki sisi idealis yang masing-masing. Jadi kayaknya mungkin beda banget nih, dan dua-duanya keras. Gimana tuh supaya terbangun jembatan di antara keduanya? Oke, pertanyaannya sudah mulai menjurus ke arah bagaimana cara kita mempengaruhi. Tapi setidaknya hari ini kita akan belajar dulu bagaimana supaya Anda didengar dulu. Boro-boro Anda bisa mempengaruhi kalau hari ini Anda ngomong aja nggak didengar. Makanya mulai biasakan berbicara yang baik. Saya mengajarkan ini kalau misalnya di dalam sesi parenting, banyak orang yang bilang begini, iya ya, ketika saya sudah merubah cara bicara saya, ternyata komunikasi saya dengan pasangan saya jauh lebih baik. Jadi ketika saya pengen sesuatu, ternyata dia lebih mendengarkan. Ketika yang dulunya kami berbeda, dari cara bicaraku, cara komunikasiku berbeda, dia juga cara mendengarnya juga sudah mulai berbeda. Jadi lebih empuk. Oke?
nanti berikutnya pertanyaan itu Ibu Gladys boleh tolong simpan, itu akan saya jawab ketika nanti kita masuk bagaimana cara kita mempengaruhi. Yang penting teman-teman sekarang nanti tugasnya adalah merubah cara bicaranya. Setiap kali kalau Anda mau berbicara, Anda harus tadi yang pertama apa? Faktor peristiwa. Jadi jangan asal ngomong. Nggak tahu apa-apa, yang setahu di otak Anda langsung disebutin, yang lain dianggap salah. No. Yang kedua apa? Setiap kali bicara harus sentuh emosinya. Tadi kita bilang, ungkapkan dulu perasaan kita baik-baik, kemudian apa yang kita inginkan kita ucapkan, tidak untuk menghakimi. Dan yang ketiga, ungkapkan identitas. Mungkin pasangan kita, rekan kerja kita, tidak tahu, lu tuh seperti apa aslinya. Tapi Anda boleh ungkapkan. Dengan tujuan apa? Supaya kita sama-sama bisa saling mendengarkan dulu. Heart to heart. Oke, terima kasih Coach. Lalu ada Pak Mukti tadi baru jawab nih pertanyaan yang tadi ya. Saya seorang yang ambisius karena didikan ayah seperti itu. Ya, biasanya orang tua pasti akan menurunkan yang baik-baik pada anak-anaknya juga ya. Lalu ada pertanyaan lagi nih Coach, bagaimana cara menyampaikan sesuatu dengan emosi? Karena banyak orang yang cenderung sulit mengungkapkan perasaannya. Nah, dengan emosi, contoh, ada faktor tempat, ada faktor bagaimana pasangan kita. Kita lihat situasinya sedang cooling down, misalnya nih. Emosi bukan berarti marah loh ya. Tadi kan bilang. Misalnya saya ingin menyampaikan bahwa saya kecewa. Ketika pasangan Anda sedang sibuk, ketika rekan kerja lagi sibuk, lalu Anda cerita, gue kecewa lu gini. Kira-kira didengar atau enggak? Enggak, apa sih lu nanti aja lah. Nih, lu enggak lihat gue lagi penting nih. Satu, menyampaikan dengan emosi, kita lihat waktunya harus tepat. Sikon, kondisinya harus tepat. Dan cara menyampaikannya juga harus tepat. Contoh, kalau Anda kecewa, Anda boleh sebutkan levelnya jangan terlalu alay juga. Anda sedih, aku kecewa, Ma, aku kecewa. Padahal nggak gitu juga. Biasa aja. Jadi lebih ke arah apa? Ya sudah. Lagi cooling down, dia lagi santai, boleh mah, boleh ngobrol nggak apa, boleh nggak. Anda boleh ajak teman Anda untuk misalnya ngopi, rekan kerja nanti kalau sudah masuk lepas dari pandemik ini, Anda bilang, bro boleh nggak gue sharing? Anda ungkapkan, betul dengan emosi. Emosi itu berarti dengan ekspresi. Anda happy, Anda happy. Nggak bisa Anda cerita, bro, lu tahu nggak kemarin gue tuh sedih loh dengan sikapmu itu, sambil mukanya muka senyum. Apa yang terjadi? Dianggapnya cuma main-main. Atau Anda sampaikan sebuah perasaan itu dengan datar, flat. Mukanya datar. Enggak, Mas. Aku kemarin marah aja. Ya. Cuman ngomong, ya udahlah. Udahlah, nggak usah. Kalimat yang paling bahaya. Udahlah, nggak usah diperpanjang. Cukup tahu aja, cuk tahu. Cukup tahu. Besok mau diomongin lagi, nggak usah lah. Nggak usah diomongin lah. Cuk tahu, cuk tahu. 2 cuk tahu, 3 cuk tahu, 4 cuk tahu, tahu-tahu duar. Tahu-tahu meledak. Nah, dulu mau diajak ngomong, belum cari solusinya, yang penting udahlah, cukup tahu aja, akhirnya meledak. Jadi ingat, mengungkapkan dengan perasaan pun harus tahu situasi yang tepat, kondisi yang tepat, di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat. Next. Oke, Coach. Ada yang mau nanya lagi? Belum ada yang nanya lagi sih. Kalau misalnya nggak ada, udah tinggal 10 menit lagi sebelum kita nanti saya bagikan sedikit tentang informasi kelas dan juga webinar selanjutnya. Coach masih mau memberikan kesimpulan terakhir atau mau kasih closing statement? Kita belajar ya, kalau hari ini kita bilang kita cenderung sulit mengungkapkan perasaan. Bisa nggak kalau Anda ungkapkannya misalnya dengan tulisan? Kalau Anda tidak berani langsung cukup ngomong dengan pasangan ataupun dengan rekan kerja, dicoba dengan tulisan. Apapun yang Anda rasakan. Saya selalu bilang kalau hari ini saya belajar Ho'oponopono. Ho'oponopono. Susah banget itu kata. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. Jadi setiap kali kalau saya mengucap, saya bilang, maaf, tapi yang saya rasakan adalah, saya mau bicara sebelumnya maaf ya. Anda minta maaf itu sebenarnya Anda membuka pintu gerbang. Ya, supaya tidak terjadi yang namanya penolakan.
mengungkapkan perasaan. Yuk, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Saya tunggu dulu sampai 10, kalau nggak ada yang tanya, kita akhiri sesi webinar siang hari ini. Nanti saya akan lanjutkan dengan informasi untuk webinar kita selanjutnya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pak David, Saya mau kasih kesimpulan ya. Ya, closing statement-nya, silakan. Teman-teman, jadi sekali lagi, hari ini kita hanya belajar tentang sikap bagaimana cara kita berkomunikasi agar apapun yang kita ucapkan, communication ini, Anda bisa didengar oleh lawan bicara Anda. Dan ingat, bagaimana caranya supaya bisa didengar, Anda harus perhatikan 3 faktor. Faktor yang pertama adalah peristiwa. Anda harus memahami apa yang sebenarnya terjadi. Oke, jangan menerka-nerka, jangan mengambil kesimpulan Anda yang zaman dulu Anda bawa saat ini. Keputusan Anda yang dulu, jika Anda tarik hari ini, itu tidak akan pernah sama. Dunia terus berubah. Makanya apa? Pahami dengan konteks peristiwa. Yang kedua, kita harus juga memahami dari emosi. Setiap kali berbicara, kita harus paham dengan yang namanya emosi. Saya kasih contoh emosi yang terakhir. Pernah nggak teman-teman mengalami ada case seperti ini? Ada seorang ayah, dia sayang sama anak putrinya. Suatu ketika, putrinya ini mau menikah. Putrinya ini, kalau tadi ayahnya punya perasaan sayang sama putrinya, si putrinya merasa bahwa dia sudah dewasa. Dia pengen memutuskan keputusannya sendiri, dan dia ingin merencanakan pernikahannya dengan bagus. Tapi ayahnya nggak berani ngomong kalau dia sayang sama putrinya. Putrinya juga diem aja. Karena putrinya sungkan sama papahnya yang begitu baik. Dia nggak pengen, "Pah, aku aja." Dia nggak mau ngomong. Suatu ketika, si putri memutuskan, "Pah, aku mau pakai gedung pernikahan yang ini, biar bagus." Lalu si papa, karena dia sedih, putrinya mau meninggalkan dia, mau menikah dengan orang lain, lalu papahnya bilang, "Aduh nak, janganlah, nantilah." Papanya seolah-olah mengulur-ngulur supaya itu tidak terjadi. Apa yang terjadi? Mereka berantem. Perhatikan. Si putri hanya pengen yang terbaik dalam hidupnya. Si ayah juga ingin menjaga putrinya. Tapi karena mereka tidak mengungkapkan perasaannya, si papanya terus menolak, si anaknya terus maksa. Dua-duanya berantem. Padahal kalau mereka mengungkapkan perasaan, mereka membuka diri mereka masing-masing. "Pak, aku pengennya begini, aku sayang sama Papa." Papa juga bilang, "Nah, Papa itu bukannya nggak mau ngasih yang terbaik. Cuman Papa masih belum siap. Kasih Papa waktu sebentar." Gini. Coba kalau bisa berkomunikasi, gunakan emosi. Lakukan yang tepat. Dan yang ketiga, kita bicara tentang identitas. Keluarga Anda, rekan kerja Anda, alangkah lebih baik tahu siapa diri Anda. Ada orang yang mudah tersinggung. Sehingga apa? Ketika saya tahu partner kerja saya mudah tersinggung, saya harus paham. Saya harus lebih menjaga kata-kataku. Ucapan-ucapanku harus lebih dijaga. Masa sih gini aja kok kesinggung? Nggak bisa. Anda menghakimi. Tapi apa? Oh, karena kehidupannya dulu seperti itu, emosinya seperti itu, terbentuk karena itu, dia sudah ungkapkan, baik. Saya menghargai karakter, identitas yang ada dalam dirimu, jadi saya harus jaga. Dari sini, Anda mengawali satu productivity yang baik. Anda belajar sesuatu yang baik untuk mempersiapkan masa depan kita. Dengan apa? Kita belajar berkomunikasi. Saya yakin kelak saat pandemi ini berakhir, Anda mulai lagi bersosialisasi, setidaknya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan di keluarga Anda hari ini, mungkin Anda bosan. Mungkin Anda, udahlah setiap hari ketemu orang yang sama, pasti jenuh. Waktunya kita belajar melakukan hal-hal yang positif dengan berkomunikasi dengan yang lebih baik lagi. So, tidak ada kalimat untuk takut berkomunikasi. Yang ada adalah Anda hanya belum mengerti bagaimana cara mengungkapkan apa yang kita rasakan dalam bentuk komunikasi. Saya David, terima kasih. Dan saya yakin hari ini kita akan belajar lebih banyak dan saya berharap teman-teman kita menjadi satu keluarga besar di sharing online ini supaya kita bisa lebih bertumbuh. Ada informasi lagi,
teman-teman mulai minggu depan, kami tidak hanya berbicara materi-materi seperti ini, saya akan mengundang pembicara-pembicara dari luar. Banyak hal yang harus kita pelajari, banyak hal yang bisa kita pelajari ketika kita lockdown di rumah. Salah satunya yang menarik nanti saya bocorkan adalah bagaimana kita bisa belajar mengontrol mimpi. Lah buat apa mimpi dikontrol, Coach? Ketika Anda bisa mengontrol mimpi, menguasai mimpi, itu namanya kita akan belajar yang namanya lucid dream. Saya pernah belajar dan saya menikmatinya. Anda bisa mengontrol alam bawah sadar dan bagaimana fungsinya, nanti teman-teman akan belajar. Oke, terima kasih Coach. Tepuk tangan dulu buat Coach David, Bapak David, buat sharing hari ini. Thank you closing statement-nya teman-teman, Pak David. Nah, sekarang nih, sebelum kita mengakhiri, seperti janji saya akan membagikan mensponsori 2 orang untuk dapat free ikut kelas online public speaking kita secara gratis yang akan dimulai Selasa depan. Saya udah punya 1 pemenang, dan pemenangnya kebetulan adalah online nih di sini nih. Ya, siapakah beliau? Sebentar, saya unmute dulu suaranya. Pemenang pertama kita adalah Ibu Retna. Bu Retna, selamat ya. Nanti join kelas public speaking kita online secara gratis. Satu lagi saya mau undi sekarang ya. Ini saya udah tulisin nama-nama yang menjawab PR di grup WhatsApp kemarin. Dan kita akan pilih sekarang secara live. Jadi ini bukan ini ya, bukan nepotisme ya, bukan koalisi, bukan karena saya teman atau kenal sama pesertanya. Tapi kita benar-benar bergantung pada tangan saya. Oke, siapa yang saya pilih ya? Yang mana ya? Yang kecil, yang besar? Udah ambil satu ya. Yang mendapatkan adalah, ada di sini juga nggak orangnya? Ada. Orang yang paling rajin nih, dari hari pertama sampai terakhir ikut terus. Pak Mukti! Selamat! Dapat free class online. Thank you. Oke, nanti kedua orang ini akan saya hubungi secara pribadi atau Ibu Ina untuk menjelaskan tentang teknis untuk ikut kelas online nanti. Sebelum kita mengakhiri kelas hari ini, saya akan menginfokan, jadi webinar kita akan dimulai lagi minggu depan, tapi kita coba ubah sedikit waktunya. Jadi kita akan, kelas kita webinar online kita nanti jadinya bentuknya acaranya 3 hari. Hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Teman-teman yang ada di grup WhatsApp, tenang aja bakal diinfo juga di grup WhatsApp itu. Dan jamnya pun kita geser, karena kayaknya kalau jam 1 siang masih ada yang kerja, masih banyak yang lagi di luar, dan lain sebagainya. Jadi kita akan geser sedikit, kita akan mulai kelasnya itu pukul 4:30 sore, sampai 4:30. Ya, jadi benar-benar ngasih teman-teman waktu untuk mengisi ngabuburitnya teman-teman kita yang lagi menjalankan ibadah puasa, supaya ada kegiatan yang positif. Kita berikan 1 jam sebelum siap-siap jam buka, kita berikan webinar gratis. Nah, konsepnya juga kita ubah sedikit, seperti tadi yang Pak David sudah bilang. Jadi nanti di webinar selanjutnya kita akan ada pembicara-pembicara tamu, ya, dari berbagai background pekerjaan, profesi, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya kita saja yang berbagi, tapi kita akan mengundang alumni public speaking, kita akan mengundang para pembicara di luar, teman-temannya Pak David ya, kayak tadi salah satunya yang membahas soal lucid dream, yaitu adalah seorang trainer juga. Jadi tungguin aja, pastiin teman-teman ngosongin waktu setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, jam 4:30 sampai 4:30. Oke? Dan sekali lagi terakhir saya mau sharing tentang kelas public speaking kita ya. Jadi kita masih buka pendaftaran, kita masih punya seat untuk teman-teman yang mau belajar meningkatkan capability-nya sebagai seorang communicator, sebagai seorang pembicara, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pengusaha, bagaimana supaya berbicara itu lebih efektif, lebih terstruktur, ya, lebih menarik, lebih punya emosi, bahkan walaupun menggunakan media virtual, ya. Kelasnya cuma 4 kali, hari Selasa dan hari Jumat, pukul 8 sampai maksimal setengah 10 malam, dan harganya sangat murah sekali, hanya 199.000 saja, sudah untuk semuanya. Ada prakteknya, tenang aja. Di kelas ini bukan kelas cuman dengerin materi doang, tapi benar-benar kita memberikan kesempatan juga untuk para peserta untuk praktek ya. Ibu Retna, saya berharap abis ikut kelas ini langsung nggak jadi wanita pemalu ya, jadi wanita pemberani.
Oke, itu saja teman-teman yang kami bagikan. Sampai jumpa di webinar kita minggu depan. Yang belum join kelas WhatsApp kita, grup WhatsApp kita, join aja langsung. Karena nanti di situ kita akan bagikan 3 video bonus tentang how to speak with confidence, ya. Jadi yang belum join ke grup WhatsApp, boleh japri di chat atau langsung aja klik ke bit.ly/pandemic productivity. Nanti akan langsung masuk ke link ke grup WhatsApp-nya. Nanti saya share juga di halaman chat. Atau udah ada yang bantu nge-sharein? Nggak ada juga nih. Pandemic productivity. Oke, sip. Ya, sampai jumpa. Kita sudah pukul 2. Saya akan tutup dengan sebuah kutipan yang mengatakan, the biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to replay. Atau dalam bahasa Indonesianya, permasalahan terbesar dalam sebuah komunikasi adalah kita tidak mendengar untuk memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita, tapi mendengar hanya untuk membalas. Ya, tadi Pak David sudah bahas banyak banget bagaimana kita belajar memahami lawan bicara kita lebih dahulu untuk bisa memberikan komunikasi yang lebih efektif dan lebih baik. Oke teman-teman, terima kasih semuanya buat partisipasinya selama 4 hari ini. Senang sekali bisa berbagi, bisa ketemu, bisa kenalan dengan teman-teman baru. Sampai jumpa di minggu depan, hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya, kalau masih mau ngajak teman-temannya, boleh banget, langsung aja ajak teman-temannya join di grup WhatsApp kita. Dan nanti masih banyak banget penawaran dan juga kesempatan-kesempatan yang spesial dengan komunitas baru kita ini, yang akan kita bagikan di semua, nanti teknis lebih lengkapnya lagi ada di grup WhatsApp ya. Rules-nya untuk teman-teman promosi dan lain sebagainya, kita akan bahas semuanya nanti di grup WhatsApp. Oke, sampai jumpa teman-teman. Selamat siang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ivan. Hai bro. Ada Rusli. Hai Flo. Tuh Ivan udah di-unmute tuh, bisa ngomong tuh. Nggak denger tapi kayaknya. Enggak, dia kayaknya pakai PC deh. Terus kalau nggak denger dari tadi dengerin apa ya? Coba. Iya ya. Tapi dia baru join belum jam ngeh kayaknya. 1 kurang gitu. Telat iya, udah close. Panggil aja Bang, nggak ngeh kayaknya. Bapak Ivan Kusuma. Ada apa? Kok? Hai. Mana nih? Ada apa gerangan? Ya, udah lahiran belum? Mau putus-putus ya? Jadian aja belum. Suaranya lu. Kita jadian aja belum kok minta putus. Wah, gimana sih kok? Masa kamu nggak ingat malam itu kok? Halo Mas Paksi, apa kabar? Paksi udah keluar. Belum. Belum ya? Halo Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Kayaknya lockdown jadi gendutan, kurusan lagi dari gendut. Kemarin kerja gendut, sekarang lockdown Kebanyakan gendutan kurus. lah ya. Ini kan gizi. Maco Ya, begitulah Pak. di rumah maco ya. Nanam duit. Sehat Pak. Alhamdulillah, tapi enggak begitu. Hai Flo. Aku telepon Pak Bergi kok nggak bisa-bisa ya? Pak Bergi lagi handphonenya di lockdown. Pak Bergi itu terakhir sih dia masih ngurusin soal yang dengan ada kelas dengan BI Pak, ngajar di BI. Kalau nanti ada kesempatan, ada ketemu, tolong sampaikan aku perlu curhat ya. Ya Pak. Mau curhat? Oh, ntar saya sampaikan ke Pak Bergi ya. Flo, lu masih ngantor Flo?
Masih di kantor. Luar biasa, datang terus. Masih. Apa kabar Koko tercinta itu? Koko siapa? Pak Bos. Oh, Bos. Obeng. Baik kok kabarnya. Masih ngantor juga? Masih. Itu sih ada rolling. Admin ada rolling. Kita juga sebenarnya ada di rolling. Oh. Cuma better di kantor lah. Di rumah nggak bisa nih. Ganti suasana lah. Ya. Tiap hari juga di rumah terus bosen. Coba Mas Paksi, tiap hari ngeliatin istri terus bosen nggak? Belum punya istri, Pak. Oh, tiap hari ngeliatin tembok terus bosen nggak? Lumayan, Pak. Semoga ya, bermanfaat. Matiin. Mas Bobi, kalau mau tampilin videonya boleh Mas Bobi, kita kenalan. Rusli juga nggak apa-apa, Rusli. Apa kabar Bandung? Jadi seolah-olah ya itu tugas Lagi ngobrol. spesial khusus di sana ada di tempat lain. Di belakangnya Flo lagi ada seseorang. Rasa itu positif atau enggak? Kalau kita rasa itu positif,